Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia ND, edisi hari ini Jumat 30 Juni 2023. Sari Berita. Rayakan Idul Adha 1444 Hijriah, ribuan umat Manggarai Barat sholat di waterfront Labuan Bajo. NPC ND siap kirim atlet lari 100 meter untuk ikut Peparnas di Palembang. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Umat Muslim di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah di kawasan Marina Waterfront, seperti yang dilaporkan Asti Dohu. Umat Muslim di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah di kawasan Marina Waterfront. Panitia Hari Besar Islam PHBI Haji Zainuddin H. Ali menjelaskan, PHBI menyelenggarakan acara sholat Idul Adha di Waterfront Labuan Bajo. Ribuan umat Muslim mulai memadati area waterfront sejak pukul 6 WITA, 1 jam sebelum sholat dimulai. Sholat dimulai tepat pukul 7 WITA. Khatib sholat dibawakan oleh Ustadz Daud Cemudin. Umat Muslim yang mengikuti Idul Adha ini berjumlah antara 5.000 sampai 6.000 orang. Zainuddin menerangkan, selain di waterfront, pelaksanaan sholat Idul Adha juga dilaksanakan di beberapa tempat, seperti di Masjid Nur Falah Bemata, Masjid Nurul Iman Sernaru, dan Masjid Nurul Huda Gorontalo, Manggarai Barat. Perolehan hewan kurban untuk Manggarai Barat secara keseluruhan sapi 132 ekor, kemudian kambing 128 ekor. Semua hewan-hewan ini hari ini atau saat sekarang ini sedang dilakukan penyembelihan untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Artinya orang-orang atau warga umat Islam yang berhak menerimanya. Zainuddin mengungkapkan karena perayaan sholat dilaksanakan di tempat wisata, ia mengajak seluruh jemaah yang mengikuti sholat untuk menjaga kebersihan waterfront Labuan Bajo agar kebersihan dan keindahannya tetap terjaga. RRI SP Labuan Bajo, Asti Dohu melaporkan. Beralih ke berita lainnya, dari Kabupaten Nagekeo, Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nagekeo memastikan untuk jumlah hewan kurban yang terkumpul tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu. Laporan disampaikan Suimam. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nagekeo, Asikari Samsudin, kepada RRI melalui telepon pribadinya Kamis 29 Juni 2023 mengatakan pihaknya berhasil mengumpulkan 116 ekor hewan kurban yang terdiri dari 51 ekor sapi, 60 ekor kambing, dan 5 ekor domba untuk disembeli pada momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dijelaskan, total hewan kurban yang terkumpul itu merupakan sumbangan sukarela dari masyarakat, baik perorangan maupun kelompok atau lembaga, termasuk dari para donatur, pengusaha, dan pemerintah Kabupaten Nagekeo. Ada yang sumbernya dari masyarakat, juga yang dari para donatur, dari luar, kayak macam dari Jawa, dan dari Sulawesi. Ada yang dari LSM seperti dompet duafa, dari Kupang, ya, dengan dari Pemda. Ia melanjutkan, hewan-hewan kurban yang terkumpul ini semuanya sudah disalurkan di setiap masjid untuk disembeli sesuai jadwalnya masing-masing. Itu disalurkan melalui masjid, jadi kan masjid mendata jamaah atau umat di wilayah masjid jamaah bersangkutan, kemudian didistribusikan. Semuanya didata, bukan hanya fakir miskin, tapi semua umat Islam itu dikasih karena jumlah hewannya cukup, akhirnya semuanya didapat. Ditambahkan, mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi pentingnya untuk berkurban tahun ini, semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi karena memahami akan pentingnya kewajiban berkurban itu adalah bagian daripada sunnah yang lebih mendekati kepada wajib.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membeberkan keutamaan dari Hari Raya Idul Adha, yakni pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan melalui berbagi kebahagiaan. Wapres pun memberi contoh tentang keteladanan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim mengandung pesan mulia terkait keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kita harapkan juga sesuai dengan pentingnya hari ini yang disebut sebagai Hari Raya Kurban, saya mengajak semua masyarakat yang mampu, yang punya kelebihan, jangan sampai tidak berkorban. Ini masih ada 3 hari lagi, hari ini tambah 3 hari lagi, hari Ayyamut Tasyrik namanya, itu masih ada kesempatan untuk berkorban. Karena korban ini walaupun menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, tapi kalau menurut mazhab Hanafi wajib. Jadi ada yang mewajibkan, paling tidak sangat dianjurkan. Itu dari segi agama. Dari segi kemasyarakatan kita sosial, itu masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan bantuan. Supaya di hari raya kurban ini jangan sampai mereka tidak merayakannya dengan gembira. Jadi mereka bisa memperoleh daging-daging kurban, baik sapi maupun kambing. Karena itu semangat solidaritas membantu masyarakat juga sesuai dengan perintah agama, maka saya mengajak semuanya untuk mari kita ramaikan. Bukan hanya saja dengan takbir, ya, tetapi juga dengan menyembelih kurban, dengan membuat kurban. Kurban itu apa? Kurban itu artinya pendekatan diri kepada Allah. Al-Qurb itu dekat. Jadi kurban itu sesuatu yang kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, Wapres menegaskan sepatutnya umat muslim mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan perintah Allah sepenuh hati demi kebaikan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Lanjutnya, Wapres menghimbau seluruh umat Islam merayakan Idul Adha 2023 dengan kesederhanaan dan juga rasa syukur. Beralih ke informasi lainnya, Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan internasional pada tahun 2023 dengan menjadi ketua ASEAN. Dalam keketuaan ASEAN, Indonesia menginisiasi penyusunan peta jalan transformasi digital sistem pendidikan di ASEAN. Peta jalan atau roadmap tersebut akan dipresentasikan sebagai salah satu dokumen utama pada penyelenggaraan 35th Senior Official Committee for the Asian Socio-Culture Community dan 30th ASEAN Social Culture Community Council pada Agustus 2023. Inisiatif Indonesia untuk menyusun peta jalan transformasi digital sistem pendidikan di ASEAN merupakan salah satu implementasi dari Deklarasi Transformasi Digital Sistem Pendidikan di ASEAN yang dikembangkan dan diadopsi oleh KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 pada tahun 2022. PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto, menuturkan bahwa Indonesia ingin memberikan kontribusi yang signifikan bagi ASEAN selama keketuaan tahun 2023. Menurutnya, setelah pandemi COVID-19, negara anggota ASEAN telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan. Dalam draft peta jalan tersebut, ada 7 komponen utama yang akan menjadi area fokus untuk dilakukan bersama oleh negara-negara anggota ASEAN, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan guru, menyelaraskan kurikulum dan pengajaran dengan transformasi digital, memastikan sumber belajar digital yang berkualitas dan dapat diakses, memanfaatkan asesmen digital, optimalisasi pengelolaan informasi, mengembangkan infrastruktur yang mendukung transformasi digital, dan juga yang terakhir, ketujuh adalah memperkuat kemitraan dan kerjasama.
Peta jalan transformasi digital sistem pendidikan di ASEAN akan selaras dengan rencana kerja pendidikan ASEAN 2021-2025, antara lain untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepemimpinan guru, baik laki-laki maupun perempuan, fasilitasi kompetensi yang berkaitan dengan pengajaran keterampilan abad ke-21 dan pembelajaran jarak jauh, serta fasilitasi transformasi manusia dengan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas guru dalam sistem saing negara anggota ASEAN dalam mendukung pencapaian SDGs 2030, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI-ND. Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan bantuan revitalisasi sekolah dari Kementerian PUPR Republik Indonesia berupa pembangunan ruang kelas baru yang tersebar di 12 sekolah di Kabupaten Manggarai. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Dr. Andus Jahang Fansi Aldus, kepada RRI Rabu kemarin. Dia menjelaskan sebelumnya pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Manggarai mengusulkan 40 sekolah untuk mendapatkan dana melalui program revitalisasi sekolah dari Kementerian PUPR Republik Indonesia. Dari usulan tersebut, pihaknya mendapatkan bantuan sebanyak 12 sekolah yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai. Kita tetap membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, karena ini merupakan kebijakan dari Presiden Jokowi yang memberikan tambahan pekerjaan kepada Kementerian PUPR. Kami mendapat informasi bahwa program ini tetap jalan di 2023 ini, dan harapannya Kabupaten Manggarai bisa mendapatkan alokasi lagi di tahun 2023. Dirinya mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terkait anggaran perbaikan gedung sekolah. Dia berharap kehadiran gedung sekolah dapat meningkatkan motivasi para peserta didik untuk belajar dan menoreh prestasi maksimal. Dia menegaskan 12 sekolah tersebut memang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain gedung sekolah yang sudah rusak, beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti toilet dinilai tidak layak digunakan lagi. Seperti desa kemarin yang kami kunjungi itu di perbatasan Manggarai dan Manggarai Barat di ujung utara, itu sekolahnya pada awal sekolah itu tahun 87. Dapat dibayangkan kondisinya sampai dengan saat ini. Ya, oleh karena itu kehadiran bantuan pemerintah pusat ini sangat membanggakan pemerintah Kabupaten Manggarai dan rakyat setempat. Dia berharap dengan kehadiran gedung sekolah yang baru mampu melahirkan generasi yang cerdas bagi Kabupaten Manggarai dan meminta agar para guru, orang tua maupun masyarakat di wilayah tersebut dapat mendukung program pemerintah untuk mensejahterakan pendidikan bagi anak di Kabupaten Manggarai. RRI-ND Veranda Garus melaporkan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf Kabupaten Lembata terus melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kabupaten tersebut untuk mendongkrak pariwisata di daerah tersebut. Laporan disampaikan Lady Badin. Upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata. Salah satunya Disparekraf Lembata menggelar pelatihan pemandu wisata muda bagi kawula muda Lembata sejak tanggal 26 Juni hingga 29 Juni 2023 yang digelar di Desa Riangbau, Kecamatan Ile Ape, Lembata. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Wuwur, mengungkapkan para anak muda Lembata yang terlibat dalam pelatihan ini diarahkan menjadi pemandu wisata profesional yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada para wisatawan, dan lewat pelatihan ini para anak muda yang terlibat akan diberikan lisensi pemandu wisata muda dari Disparekraf Lembata. Tahun 2022, Desember 2022 itu jumlah wisatawan asing sebanyak 197. Di bulan ini data kita per Mei itu 177 wisatawan asing. Dan karena itu kita terus menyiapkan masyarakat, menyiapkan sumber daya manusia, terutama negara, pemerintah, mitra dan masyarakat di objek wisata atau destinasi teristimewa desa wisata yang sedang bangun secara kolaboratif. Karena itu maka kita terus dalam implementasi
program kegiatan yang bersentuhan dengan masalah-masalah yang kita miliki di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sumber daya manusia adalah sesuatu yang kita kita kemas dalam sebuah kegiatan latihan pemandu wisata muda. Kadis Parekraf Lembata juga mengungkapkan pihaknya menyadari pentingnya peningkatan kualitas SDM lokal dalam bidang pariwisata. SDM yang berkualitas akan memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan yang datang berkunjung di kabupaten tersebut. Tidak sebatas memberikan pelayanan yang prima, tetapi para pemandu wisatawan bisa menjelaskan dengan baik dan menarik tentang berbagai destinasi yang ada di Lembata. Dan Jack Wuwur berharap kesan baik para wisatawan selama di Lembata bisa berdampak pada lamanya tinggal dan promosi wisata yang lebih masif, maka angka kunjungan ke Lembata bisa terus meningkat. Kita sampai dengan tahun itu kita baru memiliki 3 pemandu wisata di Kabupaten Lembata dan memiliki lisensi. Karena itu dipandang perlu tahun 2023 ini kita melatih 20 peserta untuk menjadi pemandu wisata muda di Kabupaten Lembata yang akan melayani wisatawan kita secara profesional. Karena itu kepentingan yang ditunjukkan oleh pengunjung itu dapat dilayani oleh pemandu wisata yang sedang kita latih. Anak-anak muda kita, mereka melakukan pekerjaan itu. Kegiatan tersebut menurut Jack Wuwur diikuti oleh 20 peserta dengan pemateri dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan melakukan survei kesehatan Indonesia pada bulan Agustus 2023. SK ini bertujuan untuk memotret status kesehatan masyarakat serta faktor risiko yang ada di dalam masyarakat. SKI juga bertujuan untuk melihat status gizi masyarakat karena SKI ini akan dipadukan dengan survei status gizi Indonesia yang dilakukan setahun sekali. Tahun 2023 telah mendekati tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Kemenkes melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan BKPK akan melaksanakan SKI yang hasilnya diharapkan jadi evaluasi dan bahan masukan untuk penyusunan RPJMN tahun 2025-2029. Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan SKI dibutuhkan untuk menyusun kebijakan program pembangunan kesehatan yang terarah dan tepat sasaran. Sampel survei terdiri dari kategori rumah tangga dan kategori rumah tangga balita. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Kemenkes, Preti Multi Hartina juga menjelaskan, desain metodologi SKI adalah potong lintang yang menggunakan kerangka sampel BPS sebanyak 34.500 blok sensus yang masing-masing blok sensus terdiri dari 10 rumah tangga sehingga ada 345.000 rumah tangga. Ditambah dengan pengukuran status gizi balita yang masuk kategori rumah tangga balita. Jumlahnya ada 345.000 rumah tangga balita. Pada tingkat daerah melibatkan dinas-dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota dan juga institusi pendidikan tinggi di daerah. Dengan melibatkan lintas kementerian, lembaga diharapkan agar kualitas pelaksanaan SKI 2023 meningkat sehingga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan menjadi kebijakan yang tepat. Selain itu juga timbul komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, mengawal dan memastikan kelancaran prosesnya di daerah. Pelaksanaan SKI 2023 di lapangan melibatkan ribuan tenaga pendukung SKI, memanfaatkan kader posyandu sebanyak 34.500 orang, pengumpul data atau enumerator yang berlatar belakang pendidikan D3 kesehatan, sebanyak 11.522 orang, 7.500 tenaga puskesmas, dan 3.000 dokter gigi. National Paralympic Committee (NPC) cabang ND mengirimkan salah satu atlet dari cabang olahraga atletik untuk tampil dalam ajang Peparnas di Palembang, seperti yang dilaporkan reporter Rovinus Wula. Kepada RRI, Ketua Nasional Paralimpik Komite Cabang ND Muhammad Rustam mengatakan NPC Cabang ND mengirim satu atlet dari cabang olahraga atletik mewakili NTT dalam ajang Papernas di Palembang. Atlet yang dikirim atas nama Nadila Ahmad, usia 15 tahun, salah seorang siswi penyandang tuna daksa asal Sekolah Luar Biasa Negeri ND. Rustam menjelaskan sebelum berangkat untuk tampil dalam ajang Papernas, Nadila Ahmad sudah menjalani sesi latihan sejak awal Mei 2023 lalu
bersama pelatih dan hari ini Nadila siap berangkat ke Kupang, selanjutnya menuju Palembang. Pesan dan harapan saya untuk atlet kami Nadila semoga berhasil dan bisa membawa nama baik NPCE dan Kabupaten ND. Karena di pundak Nadila lah kami titip segala-galanya. Semoga insya Allah kalau diangkat oleh Allah menjadi atlet terbang untuk Kabupaten ND dan bisa membawa nama-nama kompetisi lainnya. Biar di mata semua masyarakat untuk mata pemerintah akan terbuka lewat Nadila. Sebagai ketua NPC Cabang ND Rustam berharap Nadila berhasil dan bisa membawa nama baik NPC Kabupaten ND di tingkat nasional dalam ajang Papirnas di Palembang. Sementara Nadila Ahmad mengatakan dirinya sudah siap tampil mewakili NTT dalam ajang Papirnas tingkat nasional di Palembang dari cabang olahraga atletik. Sebagai atlet, Nadila mengatakan siap tampil untuk cabang olahraga atletik dengan 3 kategori, yakni lari 100 meter, lari 200 meter, dan lompat jauh. Saya Nadila Ahmad, saya mewakili teman disabilitas NPC Kabupaten ND akan bertanding dalam pameran tingkat nasional di Palembang. Nanti mohon doa dan dukungannya. Lanjut Nadila, dirinya sangat optimis akan tampil maksimal dan bisa rebut dan membawa pulang medali karena selama ini dirinya sudah menjalani latihan dengan baik. Sementara itu pendamping latihan Aloysius Rago mengatakan Nadila sudah sangat siap untuk tampil karena Nadila sudah menjalani sesi latihan yang diberikan dengan baik selama 2,5 bulan. Aloysius menjelaskan untuk persiapan dalam sesi latihan dirinya sudah lakukan baik secara fisik, mental maupun psikisnya karena atlet disabilitas. Pendekatan emosional perlu lebih banyak diberikan karena rata-rata para disabilitas masih merasa minder ketika bergabung dengan rekan-rekan atlet lain. Adik Dila ini sangat siap, sudah hampir kurang lebih 2,5 bulan. Persiapan itu baik secara fisik, mental maupun psikisnya. Ya, karena atlet disabilitas ini pendekatan emosional itu yang harus perlu banyak kami berikan. Karena terkadang adik-adik ini kan mereka masih merasa minder, masih malu-malu. Saat mendampingi Aloysius mengatakan selama ini dirinya sudah mempersiapkan dengan matang untuk 2 nomor lari yakni 100 meter dan 200 meter. Tetapi permintaan dari provinsi Nadila harus dengan kategori lompat jauh. Dari proses latihan Aloysius sangat optimis bahwa Nadila bisa membawa pulang medali dan mengharumkan nama kaum disabilitas asal Kabupaten ND di tingkat nasional. RRI ND Rovinus Vula melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.